Sesuai judulnya ya, pada episode malam Jumat kali ini, gue bakal menampilkan 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Penampakannya ini gue urutin dari yang setidaknya menyeramkan ke yang paling menyeramkan. So, gue mau lo tonton video ini sampai habis, karena penampakan di akhir video itu bakalan ngebuat lo merinding. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. Kelima, suara teriakan dari dalam hutan. Cerita penampakan hantu mengerikan kali ini datang dari seorang YouTubers yang bernama Will Whereabouts. Sedikit cerita tentang Will ya. Jadi dia adalah seorang YouTubers asal Inggris yang mempunyai sekitaran 200.000 subscribers. Konten yang dia publish itu biasanya adalah kegiatan outdoor di mana dia bakalan ngebuat video camping gitu di sebuah mobil van kesayangannya. Dalam videonya juga dia sering membagikan tips and tricks ketika berkemah di alam sambil juga menjelajahi daerah-daerah pedesaan terpencil. Nah, pada bulan Januari tahun 2021 lalu, dia memutuskan untuk camping di sebuah wilayah yang bernama Box Hill, kawasan hutan kuno di sebelah barat daya London. Pada saat dia sampai di hutan, kondisinya itu udah sore, udah rada gelap. Alhasil, begitu sampai di lokasi, dia melakukan persiapan untuk bermalam. Seperti biasa, aktivitas dia saat itu adalah masak, makan malam, dan juga membaca. Setelah rutinitasnya ini selesai dilakukan, Will memutuskan untuk tidur. Dia pun masuk ke dalam mobilnya, masuk ke dalam sleeping bag, dan tidur untuk malam itu. Pas tengah malam, Will tiba-tiba kebangun karena dia dengar ada suara-suara misterius, kedengeran dengan keras. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo dengar ya, pas Will lagi tidur, dia tiba-tiba langsung kebangun karena dia mendengar suara-suara aneh datang dan bersumber dari dalam hutan. Kalau diperhatikan suaranya baik-baik ya, suaranya ini seperti suara perempuan yang entah lagi kesakitan atau lagi ketawa dalam waktu yang bersamaan. Will pada saat itu berpikiran bahwa nggak mungkin itu suara orang karena dia camping di dalam mobil yang lokasinya itu jauh dari pemukiman warga. Kalaupun itu adalah suara dari warga desa, maksud dari suaranya ini tuh apa ya? Lantas Will berasumsi bahwa dia kayaknya nggak bisa tidur nyenyak nih karena pada malam itu dia dihantui itu oleh suara-suara misterius. Ya udah deh, Will nyalain kompornya untuk menghangatkan tubuh sambil juga sesekali diiringi suara-suara wanita misterius. Begitu badannya udah hangat, Will melanjutkan tidurnya, berusaha cuek karena Will sendiri nggak mau nih ngecek suaranya tuh suara apa ya. Will cuma bisa berasumsi bahwa namanya juga hutan, pasti adalah suara-suara misterius yang bakalan muncul. Keempat, penampakan di terowongan angker. Cerita penampakan hantu mengerikan kali ini datang dari seorang YouTuber Jepang yang bernama Clipstore. Sedikit cerita mengenai Clipstore ya, kurang lebihnya bisa dibilang Clipstore ini adalah seorang YouTuber Jepang yang suka banget explore tempat angker yang ada di Jepang. Nah, pada salah satu episodenya, Clipstore ini mendapati sebuah video penampakan dari salah satu viewersnya. Kita sebut saja salah satu viewersnya ini dengan sebutan Fulan. Dari ceritanya Fulan, videonya ini direkam oleh kakaknya yang belum lama meninggal. Kakaknya Fulan ini adalah penggemar video-video horor dan juga eksplorasi. Dia pun memutuskan untuk mengeksplor sendirian ke sebuah terowongan yang katanya angker. Terowongannya ini lokasinya ada di daerah Fukuoka, Jepang. Di dalam videonya ini bisa dilihat bahwa kalau kakaknya Fulan itu sampai di terowongan menggunakan mobil. Pas itu dia turun dari mobil dan berjalan menuju ke dalam terowongan. Dalam cuplikan video ini, di dalam terowongannya ini masih kelihatan tuh cahaya dari luar terowongan dan juga senter kakaknya Fulan. Ya udah deh, kakaknya Fulan ini berjalan masuk ke dalam terowongan. Terowongannya ini bisa dibilang sepi banget, nggak ada satupun orang yang lewat. Walaupun begitu, tanpa dia sadari, ada makhluk lain yang bersemayam di dalam terowongan ini. Gue mau lo perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, pas kakaknya Fulan jalan masuk ke dalam terowongan, awalnya normal-normal aja tuh, nggak ada siapapun. Pas kiranya udah sampai di tengah terowongan, tiba-tiba muncul suara seorang wanita dari belakang kakaknya Fulan. Dia nengok dong, dan ternyata di belakangnya itu muncul bayangan wanita yang seluruh tubuhnya itu serba hitam. Karena kaget ya, kakaknya Fulan ini langsung lari dong sampai keluar ke ujung lain sisi terowongan. Nah, masalah selanjutnya nggak sampai di situ doang. Beberapa minggu kemudian ada peristiwa yang aneh dan mengerikan terjadi ke kakaknya Fulan. Dikabarkan ya, kakaknya Fulan ini ditemukan meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan video tadi ini nih adalah video terakhir yang ditemukan di dalam handphone kakaknya Fulan.
Menurut lo ya, apakah penampakan ini tuh real, editan, atau settingan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ketiga, rumah angker di Kamboja. Cerita penampakan hantu kali ini datang dari YouTube channel yang bernama RC Fun TV. Nah, pada bulan Juli tahun 2022 lalu, dalam satu episodenya, mereka sedang berkunjung atau eksplor ke sebuah rumah kosong yang angker yang ada di daerah Betabang, Kamboja. Bentukan rumahnya ini seperti rumah panggung tradisional ala-ala Kamboja gitu. Dikabarkan ya, pada tahun 1994, tanah yang dibangun di rumah tradisional ini aslinya adalah tanah kuburan. Kemudian ada orang yang beli tanah ini buat dijadikan pemukiman warga. Alhasil mereka semua menggali tanah itu lalu membakar seluruh jenazah yang terkubur. Baru deh di atas tanah ini dibangun rumah-rumah tradisional. Namanya juga tanah bekas kuburan ya, pasti ada aja tuh kabar nggak enak dari warga yang tinggal di rumah ini. Banyak dari warga di sana yang hidupnya tuh nggak nyaman karena sering muncul gangguan yang sulit dijelaskan. Salah satunya adalah pas lagi tidur di bawah kasurnya itu seperti kayak ada orang yang memperhatikan mereka. Kasurnya juga tiba-tiba mendem sendiri, seakan-akan seperti ada yang tidur di kasur mereka. Lebih parahnya lagi adalah banyak di antara warga yang mengalami sakit tanpa penyebab yang jelas. Tapi pas keluar dari rumah, tahu-tahu mereka sembuh aja gitu dengan sendirinya. Karena berbagai macam gangguan ini ya, mereka lantas memutuskan untuk pergi dari pemukiman dan meninggalkan rumah mereka sampai terbengkalai. Dari kabar yang angker ini, tim RC Fun TV mendatangi rumah tradisional ini. Nah, sebelum menjelajah, mereka kayak melakukan upacara persembahan terlebih dahulu di depan tangga rumah panggung ini. Tapi tiba-tiba aja cahaya dari kamera ini nyala dan mati, kayak seakan-akan berkedip gitu. Selain itu juga, pada saat salah satu tim RC Fun TV sedang menjelaskan ya, muncul suara benda jatuh dengan keras dari dalam rumah. Pas mereka coba tengok, itu mereka nggak menemukan apapun tuh sekiranya benda yang jatuh. Ya udah deh, eksplorasi pun dilakukan. Nah, pas mereka keliling belakang rumah, mereka menemukan ada jendela kecil yang ada di bagian atas atau atap rumah. Dua orang tim RC Fun TV itu berinisiatif untuk masuk ke dalam jendela ini. Pas mereka naik nih ya, tiba-tiba aja muncul wajah wanita yang mukanya itu pucat dari dalam jendela. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Bong ini cuan anak chơi tu bong cuan dari kadang ti net kadang kadang bah nah bong cuan net chơi mày chị mày bom tuh menurut deh. Seperti yang lo lihat ya, pas dua orang ini lagi manjat, tahu-tahu muncul wajah gitu dari dalam jendela. Menurut gua, dua orang ini tuh sial banget karena posisi mereka itu lagi lemah tuh, lagi manjat genteng. Tahu-tahu di hadapan muka mereka muncul wajah yang pucat pasi. Mereka berdua langsung lompat dari atas genteng. Karena mereka terkena emotional damage ya, mereka pun menyudahi eksplorasi ini. Lalu 2 bulan kemudian mereka mulai lagi tuh eksplorasi di rumah yang sama. Mereka bertekad untuk eksplor di dalam rumahnya nih. Seperti biasa, di awal eksplorasi mereka melakukan upacara persembahan. Pas sudah selesai upacara tuh, mereka masuk tepat di ruang tamu. Pas mereka melihat ke arah langit-langit, tiba-tiba muncul kepala orang kayak lagi stay gitu di salah satu kayu plafon. Gua mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, kalau lo perhatikan kayu plafon yang ada di atas, di sudutnya itu muncul entah itu kepala atau wajah. Pas itu mereka semua kaget dan langsung keluar. Begitu mereka udah nafas kembali, mereka memutuskan untuk memberanikan diri dan masuk. Pas mereka cek di sudut plafon, ternyata nggak ada sama sekali tuh kepala yang tadi muncul secara misterius. Mereka juga cek kondisi rumah dan nggak ada siapapun tuh orang di sana kecuali ya tim mereka sendiri. Kedua, terowongan misterius. Cerita penampakan hantu mengerikan kali ini datang dari seorang YouTuber yang bernama Mr. Omega. Sedikit cerita mengenai Mr. Omega ya, dia kurang lebihnya adalah seorang YouTube gamers dan juga seorang urban explorer, seorang yang suka explore tempat-tempat yang terbengkalai. Pas dia melakukan eksplorasinya, dia biasa melakukannya itu berduaan aja tuh, dia sama anjing kesayangannya yang bernama Max. Nah, pada bulan Mei tahun 2019, pada salah satu episodenya Mr. Omega ya, dia pada saat itu memutuskan untuk nginep semalam di sebuah terowongan yang dikabarkan misterius banget. Dikabarkan ya,
terowongan ini merupakan bekas jalur kereta yang ada di pegunungan yang proses pembuatannya itu benar-benar manual banget, pakai tangan. Katanya terowongan ini dibangun pada tahun 1891 sampai 1893 dan panjangnya mencapai 1,4 km. Terowongannya ini juga sempat ditutup karena ada permasalahan ketika pembangunan dan dibuka lagi pada tahun 1955. Dikarenakan lokasi terowongannya ini berada di entah berantah dan jaraknya jauh banget dari pemukiman warga, terowongannya ini dinamai dengan The Railway to Nowhere. Karena terowongan ini juga memiliki sejarah yang panjang dan juga banyak cerita misteriusnya, Mr. Omega bersama dengan anjingnya memutuskan untuk eksplor dan bermalam di terowongan ini. Pas sudah sampai di terowongan, di sore hari ya, sekitaran terowongannya aja itu udah berasa banget tuh hawa creepy-nya. Bahkan kelihatan juga ada mobil lama yang sudah terbengkalai. Pas Mr. Omega sampai di mulut terowongan, dia mengarahkan senternya tuh ke dalam, dan senternya ini kayak gak kuat gitu. Cahayanya menembus kegelapan karena pada dasarnya terowongannya ini itu bener-bener gelap banget. Jarak pandang Mr. Omega itu palingnya cuma sekitar 5 meter lah. Sekitar jam 6 sore, Mr. Omega dan juga anjingnya ini menyiapkan tuh barang-barang untuk berkemah di dalam terowongan. Lalu sekitaran jam 11 malam, dia mulai tuh explore masuk ke dalam terowongan. Pada saat sesi explore ini ya, dia mulai ngerasa nggak enak karena terowongannya ini tuh gelap banget dan sinyal HP-nya itu mendadak hilang. Dia takut-takutnya terjadi apa-apa dan dia nggak bisa menelpon bantuan. Dia pun balik lagi tuh ke pintu terowongan untuk menenangkan diri. Pas kiranya udah tenang, dia masuk lagi ke dalam terowongan. Dan pas ini dia notice hal aneh. Dia kayak mendengar ada suara orang lagi mengunyah. Yang paling ngerinya adalah tiba-tiba muncul mainan anak-anak itu yang memainkan lagu Happy Birthday. Pas dia cek sekelilingnya, muncul sesuatu dong. Gua mau lo perhatiin baik-baik. What the? Hello? What is that? Max, what is that? Hello? Is there somebody here? That's just creepy as... What the hell? Is anyone here? What is that? Oh! Max! Hurry up! Max! Max! Seperti yang lo lihat ya, Mr. Omega itu menemukan ini mainan tergeletak di tengah terowongan. Dia merasa nggak enak tuh dan ngecek sekelilingnya karena dia bingung. Ini nih mainannya siapa? Ini siapa nih yang naruh mainan di sini? Pas dia lagi cek-cek sekitaran, senternya ini menyorot ke salah satu sudut terowongan dan di sana dia melihat penampakan pria misterius. Pria misteriusnya ini lagi berdiri dan mengintip ke arah Mr. Omega. Otomatis Mr. Omega kabur dong, lari keluar dari terowongan. Menurut gue ya, penampakannya ini ngeri banget karena bentukannya seperti jelas banget kelihatan kayak orang yang lagi berdiri. Pertama, tergantung. Cerita penampakan hantu kali ini lagi-lagi datang dari channel YouTube Jepang yang bernama Clipstore. Seperti yang udah gue jelaskan tadi ya, channel Clipstore ini sering banget upload video eksplorasi ke tempat-tempat angker yang ada di Jepang. Nah, pada episode yang satu ini nih, mereka mendatangi sebuah rumah tua terbengkalai yang ada di Nagasaki. Diceritakan dulu keluarga yang tinggal di rumah ini itu meninggal dalam keadaan mengerikan sekitaran 15 tahun yang lalu. Ya udah deh, Clipstore memutuskan untuk melakukan sesi uji nyali sendirian tuh untuk membuktikan apakah rumah ini tuh cuma sekedar angker atau emang ada penunggunya. Pas dia explore di dalam rumah, dia sempat mendengar suara langkah kaki misterius gitu dari berbagai sudut rumah. Kebetulan rumahnya ini lantainya terbuat dari kayu, jadinya kalau ada orang yang jalan gitu itu bakalan kedengeran jelas stepnya. Nah, awalnya Clipstore sempat ketakutan gitu, tapi dia memberanikan diri, menguatkan diri untuk lanjut terus eksplorasinya. Setelah dia fokus, dia sadar kalau kebanyakan suara langkah kakinya itu bersumber dari lantai 2 rumah. Ya udah deh, dia samperin tuh lantai 2 rumah. Dia periksa barang-barang dan sempatlah ketemu barang-barang aneh ya, barang-barang yang sepertinya dimiliki oleh penghuni sebelumnya. Nah, pas di lantai 2 ini dia coba fokus ke pendengarannya dan ternyata suara langkah kakinya ini udah nggak ada. Dia merasa aneh dong. Mana ya kaki yang dari tadi tuh ngebuat suara keributan? Dia rasa semua ruangan di lantai 2 udah dieksplor ya. Dia tidak juga tuh menemukan hal aneh. Ya udah, dia turun tuh ke bawah ke lantai 1. Pas di tangga, dia berhasil dong menemukan kaki yang sekiranya tadi membuat suara langkah misterius. Gua mau lo perhatiin baik-baik.
Seperti yang lo lihat ya, pas Crypt Store turun tangga, di belakangnya dia kan ada tangga tuh. Awalnya ini kelihatan seperti tangga biasa aja, tapi beberapa detik kemudian tiba-tiba dari belakangnya itu muncul kaki yang sekiranya menggantung. Kakinya ini nggak napak ke tangga dan tiba-tiba muncul aja dari atas. Nah, jujur ya, gue nggak tahu apakah ini penampakan yang real atau settingan. Seperti yang kita tahu, penampakan hantu Jepang itu kebanyakan settingan. Cuman untuk yang kali ini nih, kayaknya sih ini beneran deh. Menurut lo gimana? Tulis di kolom komentar. So, itu tadi adalah penampakan hantu yang paling mengerikan untuk edisi malam Jumat kali ini. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sana. Karena di sana gue ngebahas hantu kuntilanak itu tapi yang rambutnya biru. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.